pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga mengandung unsur makar, unjuk rasa di Mimika dibubarkan polisi. Ribuan warga Mimika deklarasi mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah. Papua Barat masuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Polisi membubarkan sekelompok warga yang hendak menuju ke kantor DPRD Mimika Rabu kemarin. Polisi juga menyita barang bukti berupa spanduk dan menangkap 2 orang. Salah satunya adalah koordinator unjuk rasa. Untuk pengamanan kegiatan hari ini, itu memang ada dari salah satu kelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya ke kantor DPR. Akan tetapi permohonan yang mereka ajukan, ada beberapa kelengkapan administrasi yang memang masih belum bisa dilengkapi, sehingga dari kami pihak kepolisian merekomendasikan untuk tidak dilaksanakannya kegiatan dimaksud. Nah, pada saat mereka tadi memaksakan untuk melaksanakan kegiatan ini, ya kami dari pihak kepolisian melakukan himbauan kepada masyarakat ataupun simpatisan yang melaksanakan kegiatan hari ini untuk kita arahkan kembali ke kediamannya masing-masing. Ataupun tadi ada yang kita arahkan untuk ke Polres, karena yang bersangkutan sebagai koordinator. Ya, kita berdiskusi dengan yang bersangkutan, kemudian kita sampaikan kenapa yang bersangkutan memaksakan untuk tetap melaksanakan aksi, padahal dari kami pihak kepolisian tidak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Mereka arahnya penyampaian aspirasi ke kantor DPR, dan salah satunya memang untuk melakukan penolakan terhadap Otsus dan DOB. Untuk pengamanan aksi, karena memang arah tujuannya mereka ke kantor DPRD, memang kita fokuskan di sini ya untuk kegiatan pengamanan. Toh pun ada di beberapa titik yang kita lakukan pengamanan yang kami analisa bahwasanya di titik-titik itulah menjadi kantong-kantong ataupun titik kumpulnya mereka. Kebetulan juga kemarin sudah kita mulai pelaksanaan operasi patuh. Jadi di titik-titik tertentu juga kita melaksanakan kegiatan 21 yang pada intinya tujuan kita semuanya adalah untuk tetap menjaga situasi Kamtimas di Mimika ini tetap berjalan dengan baik. Polisi dan tentara dikerahkan untuk mengamankan kota Mimika dan sekitarnya dari rencana deklarasi penolakan daerah otonomi baru dan penyaluran dana Otsus Jilid 2, serta referendum yang dilakukan sekelompok orang. Sejumlah petugas ditempatkan di seputaran bundaran Timika Indah dan kantor DPRD Mimika. Aparat juga berpatroli rutin keliling kota Timika. Polisi memastikan akan membubarkan unjuk rasa penolakan DOB karena berbau makar. Pembentukan daerah otonomi baru dan penyaluran dana Otsus Jilid 2 di Tanah Papua menuai kontroversi. Sebagian menolak disertai tuntutan referendum, sebagian setuju DOB dan Otsus Jilid 2 karena diyakini akan membawa dampak ekonomi yang positif bagi daerah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini pelaku pembunuhan seorang wanita di Kampung Nendali, Sentani, Kabupaten Jayapura yang terjadi pada 21 Mei lalu masih buron. Polres Jayapura dan Polsek Sentani Timur masih memburu pelaku yang sudah diketahui keberadaannya. Kapolsek Sentani Timur Ibtu Yohan Ongge mengatakan pelaku saat ini berada di seputaran Jayapura, namun yang cukup membuat polisi kesulitan, pelaku tidak menggunakan telepon genggam. Sementara kasus ditangani oleh penyidik Polsek Sentani Timur, administrasi dan segala macam semua sudah disiapkan. Berkas perkara semuanya sudah akan disiapkan. Kami
kami sekarang sementara fokus untuk menangkap pelaku. Kami fokus untuk menangkap pelaku. Pelaku sementara sudah terdeteksi oleh penyidik, oleh tim internal, baik dari Polres. Sementara semua lagi fokus untuk mengambil yang bersangkutan. Sementara memang kami terkenal karena yang bersangkutan tidak menggunakan HP. Jadi kami untuk dia sangat terkenal di situ. Tapi kami sudah menggunakan beberapa cara kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada orang tua yang bersangkutan untuk kalau bisa bawa yang bersangkutan kepada kami. Belum kami yang menemukan, artinya kami yang mengambil. Posisi sudah terdeteksi masih di seputaran Jayapura. Mudah-mudahan mohon dukungan semua masyarakat kita bisa dapat mengambil yang bersangkutan. Polsek Sentani Timur berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada keluarganya agar pelaku mau menyerahkan diri. 21 Mei lalu sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di salah satu bangunan pondasi rumah di Kampung Nendali, distrik Sentani Timur. Wanita itu diduga korban pembunuhan. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Tersangka atas nama Mitaniel. Kejaksaan Negeri Merauke menghentikan pengusutan perkara kasus penganiayaan seorang istri yang dilakukan suaminya. Natalis mengungkapkan rasa syukur berkali-kali karena ia tidak jadi mendekam di sel tahanan. Ia juga menyampaikan penyesalannya telah memukul istrinya sendiri, Natine Mongga. Sambil menangis, ia sujud dan mencium kaki sang istri. Natine Mongga berterima kasih kepada kejaksaan karena kasusnya ditutup. Kajari Merauke, Radot Parulian, mengatakan penghentian pengusutan kasus oleh jaksa merupakan yang pertama kali di Merauke. Menurut Kajari, tidak semua kasus dapat dihentikan, hanya kasus dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap perkara-perkara yang sifatnya ringan yang diancam pidana tidak kurang dari 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun, nah itu bisa dilakukan proses RJ. Gitu. Jadi bukan untuk semua perkara, tapi untuk perkara yang tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun ya? Nah, itu. Oh gitu. Untuk semua jenis kasus Pak Kajari? Tidak ya. Apa saja yang bisa itu Pak Kajari seperti ini, RJ ini? Seperti saya sebutkan, yang perkara yang diancam pidana di bawah 5 tahun. Penghentian pengusutan merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, salah satunya untuk mengurangi perkara yang naik ke meja sidang, sehingga jumlah narapidana bisa dikurangi, apalagi saat ini masih pandemi. Kebijakan ini disebut juga keadilan restoratif atau restoratif justice. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.